Saudara kami ucapkan kepada Tuan siswa SMA dari Al-Quran Palembang Budaya SMP SMA sukses akhirat insya Allah. Furqan, yes, Furqan. Dengan kegiatan outbound pada hari ini, tolong dijaga keamanan dan keselamatan para siswa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan kepada tim Wisat SMA Al-Quran Palembang Ustaz Sunyoto dan Ustaz Mahyudi SPD. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan outbound pada hari ini. Alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Asrama Masjid Al-Furqan Palembang, Ustaz Muhammad Alfi. Video saat seorang pengemudi ojek daring membonceng seorang pria yang membawa jenazah cucunya lantaran pihak keluarga disebut tak mampu untuk membayar sewa mobil ambulans. Rekaman video amatir sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut jenazah menuju rumah duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, inilah potret kehidupan masyarakat di sekitar kita saat ini. Himpitan ekonomi yang begitu hebat membuat mereka tidak mampu mencukupi keluarga mereka bahkan sampai akhir hayatnya. Kami unit wakaf infak sodakoh Al-Furqan Palembang di bawah naungan Yayasan Islam Terpadu Al-Furqan Palembang ingin mengajak kita semua membantu sesama dengan berwakaf melalui uang untuk membeli kendaraan berupa mobil ambulans jenazah.
Kami informasikan kepada seluruh Ustaz Bunda, wali siswa kelas 10 untuk dapat mensilenkan alat komunikasi terlebih dahulu karena kegiatan PWMG kelas 10 akan kita mulai. Dan diharapkan kepada seluruh jajaran SMA IT Al-Furqan Palembang untuk dapat stay di tempatnya masing-masing. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kepada wali siswa, orang tua siswa kelas 10 tahun pelajaran 2024-2025 dalam acara PWMG kelas 10 di Aula SMP IT SMA IT Al-Furqan Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pengawas wilayah HBR Motik Ustadz Sahim Dasan SEMM. Yang kami hormati Kepala SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang Ustadz Yusman Fitriansa SPD YMPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bunda Intan Paramida Wardiani MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz David Sari SPD. Yang kami hormati para koordinator wali kelas pendamping Ustadz Bunda SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Yang kami hormati Kepala Unit Wakaf dan Infak SID Al-Furqan Palembang Ustadz Sunyoto SPD. Yang kami hormati Kepala Asrama SID Al-Furqan Palembang Ustadz Alfi Muhammad. Dan yang kami muliakan para wali siswa, orang tua kelas 10 SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang tahun pelajaran 2025-2026. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah kita sampaikan karena dengan rahmatnya, hidayahnya serta kesehatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan PWMG kelas 10 SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang tahun pelajaran 2025-2026. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang soleh dan soleha hingga akhir zaman. Baiklah Ustadz Bunda, para wali siswa, orang tua SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang terkhusus kelas 10 tahun pelajaran 2024-2025 untuk membuka kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz Al-Basmalah. Kegiatan selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan kami harapkan kepada Bapak, Ibu, Ustadz, Bunda untuk dapat berhenti sejenak melakukan aktivitas. Marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Arwan SPDI. Kepada Ustadz Muhammad Arwan SPDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul
الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Arwan SPDI yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kegiatan selanjutnya adalah doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Ihsan Suwito SPD. Kepada Ustadz Ihsan Suwito SPD kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, 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 la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bil awwalin wa akhirin wa salim radi'an sahibatin ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر ولا تؤثر واختمنا بالخير. اللهم يسر ولا تؤثر واختمنا بالخير يا الله يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada saat ini ya Allah kami berkumpul sini Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah kegiatan kami pada hari ini ya Allah. Berilah kemudahan kegiatan kami pada hari ini ya Allah. Berilah kemudahan kepada anak-anak kami dalam menuntut ilmu ya Allah. Lembutkanlah hati mereka Allah sehingga mereka bisa menerima ilmu apa yang diberikan oleh Ustaz dan Bunda di sini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudahkanlah SMA IT Al-Furqan ini ya Allah untuk mendidik anak-anak yang di sini ya Allah. Semoga anak-anak ini menjadi anak soleh dan soleha ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Aziz ya Rahman ya Rahim. Subhana rabbiyal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Ihsan Suwito SPD yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga doa kita bersama pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, kegiatan selanjutnya adalah sambutan dari pengawas wilayah HBR Motiksid Al-Furqan Palembang yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Sahim Dasam SAMM. Kepada Ustadz kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA IT Al-Furqon, Ustadz Jusman SPD MD, yang terhormat Ketua Asrama Ustadz Alvin Muhammad Alvin SPD, yang terhormat Ustadz Muhammad Arwan SPD dan jajarannya yang tidak biasa kami sebutkan, dan yang kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu wali murid yang saya cintai. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam yang sama-sama kita rasakan sampai saat ini. Semoga kenikmatan yang diberikan Allah ini kita dapat pelihara dengan baik dalam rangka untuk memperbaiki diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu wali murid SMA IT Al-Furqon kelas 10 yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran bapak-bapak yang meluangkan waktunya untuk menghadiri acara yang sangat penting ini, yaitu acara untuk mensinergikan antara misi kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar tercapai. Oleh karenanya, saya Sahim selaku pengawas intern wilayah HB Hermotik mengucapkan selamat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga ini bisa menjadi silaturahim yang terbaik untuk pertama kalinya, karena anak-anak kita ini termasuk generasi gadget ya. Kadang-kadang kita kewalahan. Anak TK sekarang kalau ada PR, bapaknya yakin nggak ada yang nggak bisa. Soalnya kurikulum udah beda. Gitu. Ya. Sekarang alhamdulillah dengan keberanian Kepala Sekolah SMP Al-Furqon, kita mengacuan dengan kurikulum merdeka. Di sana ditekankan siswa lebih agresif, lebih profesional untuk cara belajarnya. Mudah-mudahan ini menjadi acuan yang terbaik apa yang diarahkan oleh pemerintah, yaitu program kurikulum merdeka. Terlepas dari itu, saya lebih menekankan ke akidah sesuai dengan SID, jaringan sekolah Islam terpadu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi harus balance, harus seimbang. Oleh karenanya kami ada semacam boarding school atau bahasa tergosoknya pesantren yang alhamdulillah diketuai oleh Ustadz Alvin Muhammad Alvin, cukup menggembirakan hasilnya. Dan SMA IT Al-Furqon sendiri telah meluluskan banyak alumni-alumni yang begitu yang diharapkan oleh kita semua. Tidak lepas dari itu, kita apapun bentuknya, anak-anak kita, cita-cita anak-anak kita, detail anak-anak kita, jabatan anak kita, di dalam kita harus dibingkai dengan bertakwa. Karena bertakwa itu adalah di atas segalanya, selain akidah yang mantap.
karena bekal hidup untuk masa depan. Semoga ini menjadi yang terbaik untuk anak-anak kita dan menjadi anak-anak yang tangguh, struggle untuk bersaing di dunia modern ini. Saya kira itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hindasan SEMM selaku pengawas wilayah HBR Motik Sid Al-Furqon Palembang yang telah memberikan kata sambutan. Kegiatan selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Jusman Fitriansa SPDI MPD. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba Bu ya, awali dengan senyuman dan bahagia pada pagi hari ini. Baik Bu, berikan senyuman yang terbaik pada pagi hari ini Bu. Masya Allah, mudah-mudahan senyumnya membawa keberkahan Bu ya, insya Allah mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Haji Sahim Dasam Sarjana Ekonomi MM sebagai pengawas intern Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon area HBR Motik. Kemudian yang saya hormati Ustadz Sunyoto SPD sebagai Kepala UISA beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati Ustadz Alpi Muhammad sebagai Kepala Asrama atau Kepala Sekolah Asrama SMA Islam Terpadu Al-Furqon. Kemudian yang saya hormati Ustadz Arwan sebagai Kepala BPI Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon. Kemudian yang saya hormati Ustadz David Sahri SPD sebagai Wakil Kesiswaan SMA Islam Terpadu Al-Furqon. Kemudian yang saya hormati Bunda Intan Paramita Wardiani MPD sebagai Wakil Kurikulum SMA Islam Terpadu Al-Furqon. Kemudian terkhusus kepada seluruh Bapak Ibu, orang tua, wali siswa kelas 10 insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta barokahnya kepada diri kita, Bapak Ibu sekalian. Karena alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan yang telah diagendakan, yang telah dijadwalkan, kita bisa bersilaturahim di tempat ini di dalam rangka pertemuan silaturahim POMG kelas 10. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini, kita niatkan ini dalam rangka membangun silaturahim, kemudian menguatkan sinergi kita di dalam membangun pendidikan khususnya di SMA Islam Terpadu Al-Furqon. Kemudian salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan, pengorbanan dan sandara serta keringat beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Baik Bapak Ibu, para hadirin hadir sekalian, wali siswa, orang tua kelas 10 SMA Islam Terpadu Al-Furqon, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, orang tua, wali siswa kelas 10 yang telah mungkin mempersiapkan waktunya atau yang sudah merelakan waktu kerjanya untuk bisa hadir di sini di dalam rangka memenuhi undangan dari SMA Islam Terpadu Al-Furqon dalam kegiatan POMG ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah ijabah sebagai kebaikan dan insya Allah keberkahan bagi diri kita dunia wal akhirahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan yang pertama bahwasannya tujuan dari pelaksanaan POMG ini sendiri adalah persatuan orang tua, murid dan guru di dalam rangka yang pertama adalah menyambung silaturahim. Bapak, kata orang tuh kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kita ta'aruf di sini, saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, baik dari SMA Al-Furqon maupun dengan wali siswanya.
baik itu dengan kegiatannya, guru-guru pendidiknya, ataupun program-program yang dilaksanakan di SMA Al-Furqan, supaya kita satu frekuensi Bapak Ibu sekalian, supaya kita satu pandangan bahwasanya apa yang dilakukan di SMA Islam Terpadu Al-Furqan harus juga seimbang yang dilakukan oleh orang tua ketika berada di rumah, sehingga apa yang kita inginkan sesuai dengan Undang-Undang Diknas pada tahun 2003 ya, dengan tujuan pendidikannya salah satunya membentuk anak-anak yang memiliki karakter atau berakhlakul karimah. Untuk bisa membentuk anak-anak yang berakhlakul karimah tidak akan mungkin hanya diserahkan hanya kepada sekolah saja Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan sekolah ini sebagai ibarat kata kami serahkan sekolah ini tolong didik, tolong bina dan jadikan anak ini anak yang sukses dunia dan akhirat. Jadi tidak bisa seperti itu, harus ada kontribusi orang tua, kemudian juga sinergi peserta didiknya di dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami menyusun program-program tersebut berdasarkan pertama adalah mensinergikan kemudian mengkolaborasikan antara kurikulum nasional yang sudah ditetapkan dengan kurikulum JSIT. Jadi 8 dimensi yang merupakan lulusan, yaitu profil kelulusan tersebut itu juga dikolaborasikan dengan JSIT. Jadi kami mencoba bagaimana meramu agar anak-anak tersebut bukan hanya cerdas secara dunianya, tapi juga cerdas secara ukhrawinya. Maka Bapak Ibu sekalian, bertemu kita di sini kita sama-sama nantinya. Mungkin nanti kita akan tanya jawab berkenaan dengan kurikulumnya, akan tanya jawab berkenaan dengan kesesuaiannya, dan akan bertanya jawab tentang keislamannya, supaya kita sejalan. Kalau di sini Bapak Ibu anak-anak diwajibkan misalnya membaca Al-Quran, bagaimana ketika di rumah orang tua juga harus menyertai anak-anaknya membaca Al-Quran. Kalau di sini anak-anak diajarkan untuk melaksanakan salat duha, bagaimana juga di rumah harus juga melaksanakan salat duhanya. Ketika anak-anak di sini diajarkan bagaimana berakhlakul karimah, kami harapkan juga kontribusi orang tua untuk bisa membangun di rumah bagaimana anak tersebut ditanamkan akhlakul karimahnya. Maka ini salah satu tujuannya Ibu, kita sama-sama silaturahim di sini. Mungkin tak kenal dengan diri kami di jalan boleh ditegur. Atau mungkin bersama Ustaz Arwan, ada Bunda Mela ya, atau Ustaz David, kita sama-sama bersua di dalam rangka satu tujuannya untuk bisa menjadikan anak kita ini sukses dunia dan sukses akhirat. Kalau sukses dunia saja tanpa diiringin akhlakul karimah, maka anak tersebut akan sia-sia saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap dari silaturahim ini akan menghasilkan nantinya insyaallah ya orang-orang yang nanti akan membantu menjadi perantara atau wasilah antara pihak sekolah dan orang tua, yaitu nanti ada ketua POMG-nya Bu ya. Siapa tahu biasanya duduk yang paling depan biasanya yang akan dipilih menjadi POMG tersebut Bu ya. Seperti itu. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya dikumpulkan di sini kita di dalam rangka membangun silaturahim antara orang tua dan pihak SMA Al-Furqan Palembang. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwasanya tujuan dari pelaksanaan POMG ini adalah menguatkan sinergi kita, ya, menguatkan sinergi kita di dalam menyukseskan pendidikan di Indonesia, khususnya di SMA Palembang. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Sahim bahwasanya kita sejauh ini masih menggunakan kurikulum merdeka Bapak Ibu sekalian, karena memang belum ada regulasi untuk pergantiannya. Tetapi pendekatannya saja menggunakan pendekatan deep learning yang insya Allah Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan khususnya SMA itu telah melaksanakannya. Jadi insya Allah apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintahan sekarang itu sudah kita laksanakan. Bahwasanya pendalaman terhadap pembelajaran yang dilakukan di SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita di sekolah itu sudah ada grupnya. Ada grup kelasnya masing-masing, ada grup orang tua, grup anak-anak. Itu dalam rangka apa? Di dalam rangka menyambung kemudian membangun komunikasi antara orang tua sama pihak sekolah. Jadi kalau misalnya mau ditanyakan perihal apa, ya silakan tanyakan. Tapi kalau sifatnya mungkin khusus atau sifatnya mungkin kritikan yang membangun, Bapak Ibu boleh sampaikan langsung japri kepada boleh kepada saya atau kepada wakilnya atau juga kepada wali kelasnya. Insya Allah, karena di dalam grup tersebut Bapak Ibu terdapat kepala sekolah,
wakilnya, kemudian semuanya. Jadi insya Allah kami memantau apa saja yang menjadi komunikasi Bapak Ibu di dalam grup tersebut. Karena insya Allah Ibu, kami berharap anak-anak kita yang Ibu titipkan kepada kami ini mampu kami didik menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang insya Allah akan membahagiakan kedua orang tua. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min thalathin, sadaqatin jariyatin, al-ilmu yantafa'u bi, waladin salih yad'una. Bapak Ibu mendapatkan 3 potensi tersebut. Yang pertama adalah sedekahul jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Bapak Ibu yang telah menitipkan, menyekolahkan anak Bapak Ibu di sini dengan biaya yang insya Allah itu akan menjadi investasi di akhirat nanti. Selagi sekolahan ini digunakan akan mengalir kebahagiaan dan kebahagiaan untuk Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sinergi ini akan menjadikan diri kita semakin solid dan insya Allah mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi Rabbani dan generasi Qurani. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terakhir perlu saya sampaikan, alhamdulillah di Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan kita sudah ada unit tersendiri, namanya unit UISA. Insya Allah ada Ustadz Sunyoto yang beliau adalah sebagai kepala WISAP ya, unit wakaf infak sodakoh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang punya kelebihan rezekinya boleh nanti disinergikan bersama WISAP. Mungkin itu saja dari saya sebagai kepala sekolah, sebagai pengantar. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Jusman Fitri Eksa SPD yang telah memberikan sambutan. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, acara selanjutnya adalah pemaparan dari Ustadz Unit Wakaf Infak SID Al-Furqan Palembang yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mahyudi MPD CWC. Kepada Ustadz Mahyudi MPD CWC kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat pantun dulu nih. Tanam pinang masak-masak agar puyuh tak dapat terbang. Jawablah salam dengan semangat jika kita umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli bikafa bisyahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA IT Al-Furqan Palembang, pada kesempatan ini Ustadz Jusman Fitriansa MPDI. Yang saya hormati Kepala Asrama SID Al-Furqan Palembang Ustadz Alfi Syahri. Yang kami hormati terhabil khusus pengawas Pak Sahim, dan yang kami hormati Kepala WISAP Ustadz Sunyoto SPD CWC beserta Ustadz Bunda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berkata bahwa ketika anak Adam meninggal maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara. 1. Shadaqatul jariyah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3 adalah anak yang soleh. Yang ketiga itu kita sedang mengikhtiarkan Bapak dan Ibu. Anak saya juga di SMA IT Al-Furqan Palembang. Yang ketiga ini sedang kita ikhtiarkan. Kalau ilmu yang bermanfaat, insya Allah kita yang bekerja ini ilmunya bermanfaat. Baik pun juga yang di rumah, baik pun rumah tangga. Kemudian yang paling utama Bapak dan Ibu, sedekatul jariyah, sedekah. Bahkan di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 disampaikan bahwasanya, ya Allah, apabila aku dihidupkan dalam waktu sekedap saja, maka izinkan hamba untuk bisa bersedekah. Masya Allah. Jadi kita disampaikan, diingatkan melalui potongan ayat tersebut bahwasanya kita apabila Allah mencabut nyawa kita kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, ternyata si mayit itu menginginkan bisa hidup walaupun cuma sedetik saja,
hanya untuk apa? Bersedekah. Itu luar biasa yang Bapak dan Ibu. Izin sepanjang pengalaman saya, anak murid saya dulu di SMA ada yang diterima di Fakultas Kedokteran di Universitas Jambi 1, di Universitas Fakultas Kedokteran. Setelah saya tanya sama anak itu, bagaimana cara kamu bisa tembus kedokteran tersebut, lalu dia sampaikan kepada saya, Ustadz, alhamdulillah yang saya lakukan adalah yang pertama, amalannya sholat qiyamul lail. Yang kedua, melakukan kegiatan puasa Senin Kemis. Kemudian yang ketiga, saya melakukan sedekah bersama kedua orang tua saya. Luar biasanya Bapak dan Ibu. Jadi Allah memudahkan urusan si anak ini dengan cara yang begitu luar biasa. Itu yang kita lakukan juga di sekolah SMA IT Al-Furqan Palembang ini Bapak dan Ibu. Izin kami perkenalkan, saya Mahyudi MPD selaku fundraiser di WISAP bersama Ustadz Sunyoto, Kepala WISAP, dan Bunda Ika selaku bendahara. Kami diamanai oleh lembaga kami yaitu Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan, memperkenalkan unit kami yang diprakarsai oleh Ketua Yayasan kita Bapak Haji Hairul Abdillah bersama pengurus yayasan dan manajemen SIT Al-Furqan. Karena lembaga ini sudah di 20 tahun Bapak dan Ibu berdirinya, kami ingin memperluas kebermanfaatan lembaga ini. Dan salah satu yang sudah kami lakukan, kami memberikan lebih dari 20 beasiswa kepada anak duafa untuk bersekolah di sini. Dan mungkin Bapak dan Ibu tidak tahu bahwa rezeki yang Bapak Ibu berikan kepada lembaga ini melalui pendaftaran ulang itu juga diberikan kepada anak-anak yang tidak mampu. Dia membaca Quran, dia menghafal Al-Quran, dan itu akan mengalir ke Bapak dan Ibu, keberkahan bagi anak Bapak dan Ibu kelak di kemudian hari. Amin. Dan itu sangat menjadikan keberkahan. Mungkin saja anak kita belum hafal 30 juz, mungkin saja anak kita baru hafal 3 juz, 5 juz, tapi uang sedekah yang Bapak berikan kepada anak-anak melalui pendaftaran ulang kemarin dan diberikan kepada anak penghafal Quran yang sekolah secara gratis di lembaga ini menjadikan keberkahan bagi Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, ini kami para pengurus WISAP tadi sudah kami sampaikan, kami merupakan lembaga yang resmi didirikan. Lembaga ini bekerja sama dalam naungan Badan Wakaf Indonesia, Basnas, dan kemudian di Departemen Keagamaan Bapak dan Ibu. Jadi kami memiliki sertifikat yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Lanjut Bapak dan Ibu, ini visi WISAP menjadi lembaga yang profesional, amanah, terpercaya, terdepan dalam mengelola wakaf, infak, sodako. Tahun ini kami tambah satu lagi Bapak dan Ibu, zakat, insya Allah. Kemudian Bapak dan Ibu, ini 4 fokus utama kami, yaitu bidang ekonomi, sosial, dakwah, dan pendidikan, di mana kami juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu di 5 panti asuhan secara rutin setiap bulan untuk diberikan bahan-bahan pokok bagi mereka. Lanjut. Ini gerakan wakaf yang kami lakukan Bapak dan Ibu. Yang pertama, Sivitas Al-Furqan berwakaf. Bapak dan Ibu, kami juga para guru, pegawai di lingkungan Al-Furqan melakukan wakaf berupa uang. Untuk apa wakaf itu digunakan? Bapak dan Ibu bisa lihat di bagian belakang, itu adalah salah satu ikhtiar kita membangun pendidikan di sekolah Al-Furqan ini hingga menjadi yang bermutu, berkualitas. Doakan SMA IT Al-Furqan, insya Allah Bapak dan Ibu akan berpindah lokasi di tahun ke depan, karena semakin tinggi amanah murid masyarakat terhadap Al-Furqan, maka kami meningkatkan kualitas dan mutu. Maka SMA IT Al-Furqan mudah-mudahan di 3 tahun ke depan kita bisa membangun sekolah yang lebih baik lagi, yang lebih luas lagi melalui wakaf yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Selain itu ada gerakan orang tua berwakaf dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita ingin tahu sebenarnya apa itu wakaf. Wakaf itu diartikan sebagai berhenti Bapak dan Ibu. Berhenti dari pemilikan kita, tetapi tidak berhenti dari pemanfaatannya. Hasil dari wakaf itu akan disalurkan. Sebagai inspirasi bersama kita adalah wakafnya Utsman bin Affan. Bapak Ibu tahu Utsman bin Affan? Salah satu sahabat
Beliau itu termasuk sahabat yang paling kaya. Kalau misalkan dikurskan rupiah saat ini mungkin lebih dari 3.000 triliun aset wakaf Utsman bin Affan. Utsman bin Affan melakukan wakaf pertama apa Pak Ibu? Banyak sebenarnya, tapi yang paling benar-benar fenomenal adalah wakaf sumur, di mana wakaf itu diberi dari seorang Yahudi. Kemudian dimanfaatkan wakaf sumur itu untuk diberikan airnya kepada masyarakat pada waktu itu. Kemudian berkembang lagi wakaf beliau, wakaf apa? Tanaman perkebunan kurma Bapak dan Ibu. Nah dari situlah harga pokok dari nilai pokok maksud kami dari wakaf yang beliau berikan itu mengalir rabatnya, kemudian dibangunlah sekarang kalau Bapak dan Ibu sudah melakukan menunaikan ibadah haji atau umroh, Bapak Ibu akan melihat salah satu hotel megah milik Utsman bin Affan. Dan hasil dari hotel itu diberikan juga hasil keuntungannya untuk anak yatim dan duafa. Artinya Bapak dan Ibu, wakaf ini akan terus mengalir sampai beliau meninggal. Saat ini hotelnya masih aja berdiri. Itu sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya program wakaf yang kami lakukan adalah wakaf untuk ambulan jenazah. Bapak dan Ibu, banyak warga kita hingga akhir ayatnya Allah tarik nafasnya sehingga meninggallah dia, tidak mampu menyediakan mobil ambulans untuk sekedar menghantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Maka kami berinisiatif, kami ingin membantu secara gratis pemanfaatan mobil jenazah tersebut. Dan alhamdulillah kami menerima wakaf mobil jenazah sudah mendapat kurang lebih 80 juta. Ada yang memberi kami 50 juta, ada yang memberi kami 50.000 rupiah, ada yang memberi kami 20.000 rupiah, dan diwakafkan kepada kami dengan niatan untuk orang tua mereka. Masya Allah. Walaupun kecil nilainya tapi manfaatnya luar biasa Bapak dan Ibu. Kemudian ada juga wakaf untuk lahan parkir sekolah, wakaf untuk sarana prasarana sekolah, wakaf barang berharga, fasilitas masjid, wakaf tanah dan bangunan yang kami juga terima Bapak dan Ibu. Selanjutnya mobil jenazah ini untuk warga yang tidak mampu. Sivitas Al-Furqan boleh Ustaz makainya? Boleh Bapak dan Ibu. Insya Allah tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tidak ada niatan politik juga dari kami Bapak dan Ibu. Ini tujuannya mulia. Jadi kita tidak ada tendensi. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, selanjutnya juga ini dalam mundur Ustaz Afwan. Ya, Bapak dan Ibu, organisasi Muhammadiyah menjadi organisasi paling kaya saat ini di dunia dengan aset 400 triliun berupa tanah, sekolah dan lain sebagainya. Kita Bapak dan Ibu ingin juga seperti Muhammadiyah yang memiliki filosofi jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah, tapi hidupkanlah Muhammadiyah. Seperti juga lembaga Yayasan Islam Terpadu Al-Furqan memperluas kebermanfaatan. Barangkali akan banyak sekali anak-anak yang akan kami sekolahkan secara gratis di sini, yang kami biayai, baik dia di asrama, pakaian, buku dan lain sebagainya. Semua gratis tanpa kita pungut biaya. Dan itu akan kita terus ikhtiarkan Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, next Ustaz. Ini untuk program infak dan sodaqah. Yang pertama, next Ustaz. Ini freedom. Freedom ini salah satu kepanjangan dari akronim adalah free, orasi, kemudian sampaikan kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Mengapa Bapak dan Ibu sampai detik ini Palestina menjadi satu-satunya neraka yang ada di dunia ini? Kenapa disebut neraka di dunia ini? Bagaimana orang Muslim mukmin berjuang di sana? Jihad fisabilillah, mereka berjuang untuk menegakkan kalimat Allah di sana. Tanpa satu jengkal kaki pun mereka meninggalkan negara mereka. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa kita sebagai orang Muslim harus juga ikut tergerak berjuang di jalan Allah. Maka dari itu Bapak dan Ibu, kemarin bersama teman-teman dan Bapak Ibu wali murid kita menyalurkan 38 juta untuk aksi bela Palestina kemarin. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, ini program yang kami lakukan selanjutnya adalah program religi di bulan Ramadan. Alhamdulillah bersama CSR kita mendapatkan banyak bantuan. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk juga ikut berkolaborasi bersama kami. Lanjut Bapak dan Ibu, ini peduli bencana yang disebut dengan totalitas benahi. Kita memberikan bantuan kepada masyarakat di Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk kita beri bantuan berupa bantuan makanan, keuangan dan lain sebagainya. Lanjut
CSR dan Wisap ini kerjasama kami dengan perusahaan-perusahaan ataupun juga rekanan-rekanan bersama kami. Alhamdulillah kemarin BSI memberikan bantuan kepada Wisap senilai 20 juta rupiah untuk diberikan kepada anak-anak yatim berupa THR. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kami menyediakan kenceleng Bapak dan Ibu. Kenceleng ini bisa ditaruh di tempat usaha, ditaruh di rumah Bapak dan Ibu sebagai sedekah subuh, mengedukasi anak-anak kita agar peduli. Jadi Bapak dan Ibu bisa memiliki kenceleng ini, menghadirkannya di rumah dan dijadikan sebagai sarana doa kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Di sini ada harapan. Di sini ada keinginan dari mereka untuk mendapatkan uluran bantuan dari kita. Jadi silakan Bapak dan Ibu jika berminat bisa menghubungi kami untuk bisa menghadirkan ini di rumah, di tempat usaha atau di tempat-tempat yang memang Bapak Ibu miliki. Kemudian Bapak dan Ibu kami lanjutkan. Yang ini program yang kami sebut dengan sebutan program masif, menerima amanah sodako infak dari orang tua. Kenapa ini kami perlukan? Inilah yang juga salah satu donaturnya sekarang sudah terkumpul 16 orang. Mereka memberikan 50.000 untuk 1 bulan untuk diberikan kepada anak-anak yang akan disekolahkan di sini, Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu membantu ini luar biasa untuk memberikan sedikit kelapangan rezeki yang Bapak Ibu miliki. Lanjut. Ini yang sudah kami salurkan. Selain tadi menyekolahkan anak-anak, memberikan bantuan kepada anak-anak yatim sebanyak 80, kemudian bantuan pengobatan bagi orang-orang yang membutuhkan, kemudian juga kita memberikan paket sembako ke 5 panti asuhan. Kami ingin memperluas lagi Bapak dan Ibu, memperluas lagi kemanfaatan Al-Furqan, yaitu membantu biaya-biaya perobatan siswa yang tidak mampu. Kami targetkan penambahan 15 anak untuk di tahun ini Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya bantuan biaya sekolah. Dan ini Bapak dan Ibu kami juga sudah menerima wakaf 2 bulan berdirinya Wisap ini di bulan Oktober. Di bulan Desember kami sudah mendapatkan amanah, yaitu berupa tanah dan bangunan Bapak dan Ibu. Ada juga yang menawarkan kami di Jakabaring, tetapi kami sebagai nazir Bapak dan Ibu merasa tidak mampu, tidak bisa mengelola, maka kami tidak terima. Itu salah satu fungsi dari nazir. Jadi kami tidak serta-merta menerima, kami analisa dulu kebermanfaatannya apakah memungkinkan. Alhamdulillah, walaupun tanahnya tidak terlalu besar 120 meter persegi, di atasnya ada bangunan berupa rumah, tetapi alhamdulillah diberikan kepada kami. Dan yang memberikannya adalah mantan guru dari Al-Furqan. Dia memiliki usaha, memiliki rumah, semua rumahnya sudah dia wakafkan. Nah, salah satu rumah beliau diberikan kepada kami Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu, daripada 3 bulan nganggur diserahkan sama diambil negara, kan lebih baik dirujuk ke kami. Kenapa? Pajak kami manfaatkan, amalnya jadi berjalan terus. Apalagi kalau ada di tabungan 3 bulan rekening tidak digunakan, kan sayang Bapak dan Ibu. Lebih baik berikan kepada kami untuk kami manfaatkan Bapak dan Ibu ya. Kemudian selanjutnya sebagai penutup Bapak dan Ibu, mari kita bergerak bersama menjadikan keberkahan bagi harta yang kita miliki. Harta ini menjadi saksi di akhirat nanti betapa kita gunakan harta ini di jalan Allah. Mohon maaf atas kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, terima kasih kepada Ustadz Mahyudi MPD CWC. Boleh tepuk tangan Ustadz Bunda dan wali siswa atas presentasi yang luar biasa. Dan kami informasikan bahwasanya dari tim Wisap Sid Al-Furqan Palembang telah menyerahkan berupa amplop kepada para wali siswa atau orang tua, dan mohon seikhlasnya untuk memberikan wakaf terbaik atau infak terbaik kepada tim Wisap Sid Al-Furqan Palembang.
Baik Ustaz dan Bunda, wali siswa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi dari tim Bank Syariah Indonesia yang akan disampaikan oleh timnya kepada tim BSI Bank Syariah Indonesia Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kami persilakan. Oh, dari koperasi, mohon maaf, kamera LED. Kenapa? Oke, ada pemaparan dari Koperasi Syed Al-Furqan Palembang kepada Bapak Gumelar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pengawas SID Al-Furqan Wilayah Aeronautik Bapak Sahim Dasam. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Al-Furqan Ustadz Jusman Fitriansa. Yang saya hormati Kepala Asrama Ustadz Afi Muhammad. Yang saya hormati Ketua BP Ustadz Arwan, dan yang saya hormati Bapak Ketua WISAP Bapak Sunyoto dan seluruh manajemen SMA yang saya hormati, dan kepada seluruh wali siswa SMA yang juga saya hormati, semoga pada hari ini kita sama-sama diberkahi Allah dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama perkenalkan, saya Gumelar, saya merupakan perwakilan dari Koperasi SID Al-Furqan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bahwa kedepannya pihak koperasi bekerja sama dengan tim keuangan SID Al-Furqan dan Bank BSI ingin menerapkan pembuatan smart card. Jadi smart card ini sudah berjalan di kota-kota besar, seperti misalnya di kota Jakarta itu sudah berjalan semua smart card-nya. Smart card ini akan digunakan, insya Allah digunakan sebagai sarana siswa untuk melakukan absensi dan melakukan jajan di SID Al-Furqan. Smart card adalah sebuah kartu pintar yang dapat melakukan fungsi identifikasi dan transaksi keuangan. Jadi sama seperti kartu ATM, kartu e-tol dan e-money sebagainya, tapi smart card di sini hanya bisa digunakan di wilayah SID Al-Furqan. Jadi hanya untuk bisa digunakan di khusus wilayah Al-Furqan, nggak bisa digunakan di luar wilayah Al-Furqan. Smart card ini contohnya seperti yang ada di gambar, terdiri dari foto siswa, nama siswa, ada NIS, tanggal lahir, alamat, dan di belakangnya terdapat visi misi dari SMA Al-Furqan. Jadi itu merupakan sama kayak kartu pelajar. Jadi kartu pelajarnya selalu dibawa, selalu digunakan, dipakai oleh seluruh siswa, itu wajib harus dipakai terus. Kemudian gunakan untuk absensi dan jajan. Jadi absensi akan digunakan sebagai pertama, pada saat absensi itu digunakan untuk identifikasi siswa. Jadi guru-guru atau manajemen Al-Furqan itu bisa tahu siswa mana saja yang datang, yang hadir pada hari itu. Terus juga pencatatan kehadirannya akurat. Jadi bisa ditarik langsung dari sistemnya. Juga orang tua juga pun bisa melihat di aplikasi. Nanti bisa melihat cek anaknya datang jam berapa, pulang jam berapa, itu bisa kelihatan. Sama seperti halnya absensi, jajan pun bisa dipantau oleh orang tua siswa. Jadi pertama, mengapa jajan pakai smart card? Itu supaya pertama mengurangi antrian. Jadi kan saat ini anak-anak ini terlalu banyak antri di Kositapmat, jadi memakan waktu, jadi jajannya nggak maksimal. Jadi makanya kalau pakai smart card kita tuh bisa menghemat waktu lebih cepat, tinggal tempel kartu saja itu selesai. Terus juga orang tua pun bisa melihat berapa jumlah anaknya jajan dalam sehari. Itu bisa dipantau. Jadi misalnya anaknya jajan melebihi dari batas maksimal, bisa ditegur anaknya atau bisa dibilangin. Atau enggak, orang tua juga, siswa juga bisa membuat minimal berapa yang harus dikeluarkan oleh anak. Jadi bisa dibatasin, anak tuh jajan sehari misalnya 50.000 saja, itu bisa. Walaupun uang yang ditransfer itu lebih dari 50.000, tapi yang digunakan 50.000 itu bisa diatur oleh orang tua siswa semua. Jadi cara penggunaan absensinya, siswa itu hanya menempelkan kartu smart card itu di mesin absensi. Nanti mesin absensinya akan ditempel di sudut-sudut di SID Al-Furqan di SMA. Nanti siswa hanya menempel kartu saja, itu akan
berbunyi dan keluar muncul nama siswa, itu absensinya sudah berhasil. Jadi pada saat absensi berhasil, orang tua pun bisa mengecek lewat HP datangnya berapa itu bisa dilihat. Misalnya si A datang jam 7.00 bisa dilihat langsung dari orang tua siswa. Kemudian untuk jajan juga cuman hanya menempelkan smart card-nya di mesin edisi atau di HP dari pegawai Kositapmat. Transaksinya nanti sudah selesai, tinggal diinput jumlah di pembayarannya dan sudah selesai. Itu pun bisa dipantau lewat HP orang tua siswa semua. Nanti untuk petunjuk, juklak dan sebagainya akan saya share di grup WA wali siswa semua. Pertanyaannya, bagaimana cara pengisian saldo smart card? Jadi pengisian saldo smart card ini bisa menggunakan Bank BSI. Bank BSI bisa di mobile banking atau mesin ATM. Boleh dipilih menu pembayaran, akademik, tinggal masukkan kode siswanya, kemudian input berapa jumlah yang ingin ditransfer dan selesai. Untuk di bank lain juga lebih mudah lagi, bisa langsung via transfer. Pilih via transfer, tujuannya ke Bank BSI, masukkan kodenya dan selesai. Jadi seluruh bank itu bisa mentransfer ke Bank BSI karena kita bekerja sama Bank BSI. Untuk pelaporan ke orang tua, jadi orang tua nanti bisa menginstal aplikasi di Play Store, itu namanya PSP Mobile. Itu kerjasama kita sama Bank BSI dan pihak TKI. Itu install di Play Store, pilih PSP Mobile dan masukkan user dan kata sandi. Nanti usernya akan kita kasih ke Bapak Ibu semuanya. Akan kita bagikan ke grup-grup Bapak Ibu semuanya, user, nomor tujuannya, nomor rekening anaknya, nanti akan kita kasih semua di situ beserta panduan lebih lengkap. Jadi orang tua bisa mengecek kedatangan, kepulangan, izin pun harus nempel absensi kartunya, terus juga jajan bisa dicek, dipantau, bisa dibatasi kalau emang harus dibatasi, dan kartu smart card-nya pun bisa diberi PIN kalau emang demi keamanan bisa diberikan PIN. Bagaimana dengan kartu smart card yang hilang dan rusak? Itu sudah kita terapkan di sini, bisa dilapor ke wali siswa. Nanti wali siswa akan meneruskan ke bagian ADM dari SMA dan SMA akan meneruskan ke pihak ketiga. Jadi kartunya, uangnya nggak akan hilang, uangnya akan langsung ditransfer ke kartu baru, kartu sementara. Nanti kartunya akan dicetak ulang dan dikembalikan lagi uangnya ke kartu tersebut. Jadi nggak masalah, uangnya jangan takut hilang. Mungkin itu saja dari saya smart card ini. Semoga smart card ini bisa mempermudah Bapak Ibu semua dalam memantau anak-anaknya juga di sini di SIT Al Furqon. Dan apabila ada kekurang jelasan atau kurang ngerti bagaimana caranya, akan saya bantu jelaskan nanti di grup akan saya pandu dengan kami akan mengirimkan flowchart bagaimana ketentuan penggunaan transfer, penggunaan aplikasi, akan saya teruskan ke grup WhatsApp Bapak Ibu semuanya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gumelar selaku Kositap SIT Al Furqon Palembang yang telah memaparkan terkait smart card siswa SMA Islam Terpadu Al Furqon Palembang. Baik Ustaz dan Bunda, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kegiatan selanjutnya adalah paparan dari Kepala SMA Islam Terpadu Al Furqon Palembang yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Jusman Fitriansa SPDI MPD. Kepada Ustadz Jusman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya hanya secara umum saja Ibu ya. Nanti kita akan buka tanya jawab. Insya Allah nanti ada Ustadz Dabi, ada Bunda Intan, kemudian Bunda Mela dan yang lainnya yang akan menjelaskan secara rincinya. Saya secara umum saja, alhamdulillah. Baik Ustadz, kita bergerak ini karena ada 7 kebiasaan. Jadi 7 kebiasaan yang dibangun atau yang merupakan kebijakan dari pemerintah. Insya Allah kita punya yalnya atau punya jargonnya bergerak ya. Jadi insya Allah kalau ditanya bergerak, insya Allah nanti ada yal-yalnya. Baik, selanjutnya Ustaz, ini SMA Al Furqon tahun 2025-2026. Lanjut Ustaz, program unggulan 1.6. Kenapa 1.6? 1 itu kita ambil tauhid, jadi hebat bersama, unggul semua. Jadi baik gurunya maupun siswanya hebat semua, unggul semua. Jadi harapan kita. Jadi 6-nya yang pertama adalah Al-Quran School. Jadi kita bagaimana mendawamkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, anak-anak itu terbiasa untuk bisa
membaca, memahami, kemudian juga mengaplikasikan Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi Bapak Ibu sering dapat sarannya Bu ya, bagaimana kegiatan anak-anak kita, kemudian bagaimana di masjid, itu salah satu bentuk Bu ya, sinergi kita untuk menguatkan Al-Quran School di sekolah kita. Yang kedua ada akhlakul karimah, kita membiasakan bagaimana di depan itu kita sudah berada untuk piket kedatangan dan kepulangan Bapak. Insya Allah guru-guru kita sudah standby 6.30 sudah berada di sana. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat jam 6 sudah ada Ibu, jadi sangat ada piket di sana. Ini bentuk bagaimana diri kita tadi menanamkan akhlakul karimah agar anak-anak disiplin di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi sekarang kalau lewat dari pukul 7, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tanpa adanya ya konfirmasi dari orang tua, maka anaknya kami pulangkan ke rumah. Ini alhamdulillah kemarin ada 2 anak yang terlambat, mohon maaf kami sampaikan ke orang tuanya, silakan belajarnya di rumah. Jadi kemudian international program, alhamdulillah kita salah satunya ada program nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Arwan. Kemudian ada entrepreneurship, services bar, siswa berprestasi. Kemudian ada school by research. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita di SMA Al-Furqan ini terbiasa untuk mengikuti program lomba karya tulis ilmiah. Terakhir kemarin alhamdulillah anak kita mendapatkan juara 2 dalam LKTI ya, lomba yang diadakan oleh OSIS Sumatera Selatan. Alhamdulillah kemarin anak kita mendapatkan juara untuk lomba LKTI. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, semua anak-anak kita baik dari kelas 10, 11, 12 akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba atau pembinaan dari LKTI ini. Kemudian selanjutnya Ustaz, program percepatan dan penguatan sertifikasi guru di tahun 2025-2026. Alhamdulillah, insya Allah tahun ini ya, guru kita kurang lebih hampir 75%-nya sudah akan tersertifikasi Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah tidak ragu untuk bisa menitipkan ya di SMA Al-Furqan karena guru-gurunya insya Allah sudah tersertifikasi. Kemudian program kesiswaan, program kurikulum, Ustaz, next Ustaz. Ini program kurikulum nanti akan dilanjutkan, akan diterangkan oleh Ustadz, oleh Bunda Intan, baik yang nasional, JSCT dan keislaman, Satpras dan Humas, media dan literasi. Lanjut Ustadz, ini merupakan kurikulum nasionalnya, One Teacher, One Inovasi, Goes to Pare, One Day with Professor, Easy Class and Conversation Class. Ada Yesita, Gerakan Cipta Karya, Fun Cooking, Workshop dan Pelatihan, English and Arabic Course. Kemudian ada karya tulis ilmiah, ada business plan, magang terstruktur, bimbel TK dan UTBK dan supervisi. Jadi kami Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak di kelas 11 dan kelas 12 itu sudah ada yang namanya program bimbel UTBK. Jadi untuk kelas 11 itu sendiri di semester kedua, UTBK-nya insya Allah kita akan laksanakan di semester 2. Kemudian untuk kelas 12 kita bekerja sama. Jadi salah satu bimbelnya itu di kelas 12 itu bersama BTA 70. Jadi guru-gurunya kita datangkan ke sini supaya ada sinergi antara guru Al-Furqan bersama BTA 70. Alhamdulillah tahun ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah SMA itu Al-Furqan, anak kita ada yang lulus jalur SNBP di Universitas Indonesia. Jadi insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu kita berharap berdoa agar anak Bapak Ibu sekalian bisa melanjutkan ya, insya Allah melanjutkan ke jalur SNBP maupun SNBP. Baik, ini Bu ya, ini kurikulum nasional. Selanjutnya Ustaz, kurikulum JSCT dan keislaman. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, ada tahfiz kelas dan tahasus. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ini jadi 3 bulan sampai 6 bulan ini memang kami tahsinul Quran. Jadi perbaikan bacaan dulu Bapak Ibu sekalian, belum ke tahfiznya. Jadi kita ingin menyeragamkan bagaimana bacaan anak tersebut, karena di sekolah Islam terpadu Al-Furqan ada yang namanya metode Furqani Bapak Ibu sekalian. Jadi metode Furqani ini menyamakan bacaan anak-anak supaya anak-anak lebih mudah nanti menghafalnya. Lebih baik susah 6 bulan memperbaiki bacaan anak dibandingkan kami harus selama 3 tahun memperbaiki bacaan anak tersebut Bapak Ibu sekalian. Jadi 6 bulan ini kenapa tidak ada tahfiznya? Kami menguatkan dengan tahsinul Qur'annya terlebih dahulu ya. Kemudian ada program BPI, Gebulan Al-Quran, Bintang Quran,
MHQ malam kebersamaan, munakasah tasmi, wisuda tahfidz, pawai dan pesantren Ramadan. Nah, perlu kami sampaikan, wisuda tahfidz ini Bapak Ibu sekalian, tidak semua anak, tapi adalah anak-anak pilihan yang dia telah menyetorkan hafalan Qur'annya 1 sampai 3 juz. Tapi maksimal memang yang minimalnya 3 juz sekali duduk. Jadi tasminya sekali duduk dia hafal, bukan setoran dulu ya. Jadi setor besok lagi tidak, tapi sekali duduk itu mereka menyetorkan hafalan mereka, baru berhak untuk nanti di wisuda tahfidz. Jadi insya Allah Ustadz Arwan di bulan Oktober ya, bulan Oktober Bapak Ibu sekalian nanti anak-anak yang terpilih insya Allah akan di wisuda tahfidz. Ada pesantren Ramadan, ada baksos takjil dan takjil, kemudian UKK, khatmil Quran, kemudian umroh bersama siswa dan guru. Ustadz ada video smart kita. Nah ini Ibu salah satu program nanti yang dibangun ya, program nanti kesiswaan juga bersama keislaman itu ada program smart kita buat program berbagi kita. Jadi anak-anak itu kita biasakan bagaimana merasakan. Nah ini program yang kita program smart. Anak-anak ini dari dunia mereka sendiri, tidak ada paksaan dari sekolah, tapi kita membangun kesadaran bahwasannya ada yang lebih sulit bagi mereka. Ini bersama-sama binaan kita, binaan namanya di sana yang menarik. Pertama-tama tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu berkat kesehatan dan masyarakat rencana kita yaitu memberikan santunan kepada saya di bulan Ramadan insyaallah. Amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kunjungan, atas partisipasi, atas bantuannya kepada kami. Tapi guru-guru kita juga pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan pujian syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan bermanfaat serta kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah berbarakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sadat referensi ini adalah kami memberikan pendidikan di sini bukan hanya untuk memberi pesan, tetapi kami kami juga datang di sini bukan sebagai tamu melainkan sebagai saudara. Beberapa orang dari kita juga mungkin pernah kehilangan seseorang kita sayangi, dan beberapa dari kita juga tidak mungkin hidup diawali dengan hal yang menyenangkan. Pemberian kami di sini sebenarnya memang tidak seberapa, tetapi kami di sini ingin memberitahu kalian bahwa kalian itu nggak sendiri. Kalian itu selalu dihargai, dihormati, disayangi, dan selalu didoakan. Adek, cita-citanya mau jadi apa? Ini Bu salah satu Tentara. program yang keren banget ya. Kami ingin mencerdaskan anak ibu menjadi anak-anak yang cerdas secara dunia, tapi kami berharap anak bapak ibu cerdas secara akhiratnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bersama-sama untuk bisa membangun generasi yang robbani dan generasi Qurani bersama SMA Al-Furqan Palembang. Selanjutnya Ustaz. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh bagian kurikulum keislaman. Selanjutnya Ustaz. Oke, ini media dan literasi, ada produksi konten, Furqan Edu Konten, Suara Furqan, Siapa Guru dan Alumni, Harmoni Quran, kemudian ada God Santri Furqan, 1 menit 1 hikmah, kemudian editing training. Selanjutnya Ustaz. Sapras dan Humas, dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan mohon doanya Bapak Ibu sekalian, kami sedang proses insya Allah pembebasan lahan. Jadi kalau misalnya memang jadi Bapak Ibu, tadi kurang lebih 2-3 tahun SMA Al-Furqan akan pindah lokasi di Sulaiman Amin sana Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya mudah-mudahan SMA Al-Furqan lebih berkembang dan insya Allah akan menjadi solusi bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya seperti itu. Baik Ustaz, program kesiswaan ini nanti dijelaskan oleh Ustaz David. Lanjut Ustaz. Ada pembinaan life skill, ada kunjung edukatif, smart and eval, PBDB, MOAS, outbound, renang, icon class, buletin inspirasi, dan insya Allah kita akan bagikan sisbar, wisuda, family meeting, leadership, special event, Bepadu, PKKS berkala, sejati, dan study tour. Mungkin kemarin sudah mendapat informasi. Selanjutnya Ustaz. Oke, ini bimbingan konseling Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya nanti ada layanan konsultasi pendidikan, Ibu akan banyak bertemu sama Bunda Mela.
Jadi nanti Ibu akan menyampaikan ya bagaimana nanti kita akan ada layanan konsultasi. Bagaimana kedepannya anak tersebut, apa yang menjadi bakat dan minat, insya Allah bersama Bunda Mela ya Bapak sekalian. Baik Ustadz, lanjut. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Secara utuhnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh ada Ustadz David di sini, ada Ustadz Arwan, ada Bunda Mela dan Bunda Intan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Jusman Fitriansa SPD IMPD yang telah memaparkan program Kepala SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang. Untuk selanjutnya kita hadirkan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bunda Intan Paramida Wardiani MPD. Kepada Bunda Intan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertemuan pertama adalah perkenalan ya Bapak Ibu, karena mungkin pas pertama kali masuk di sini wawancaranya sama Ustadz Jusman, kepala sekolah kita, Ustadz David, wakil kesiswaan, Ustadz Arwan di sini sebagai kepala BPI di SIT Al-Furqon dan di SMA sebagai koordinator keislaman, dan bersama Bunda Nora, koordinator kurikulum. Nama saya di sini Bunda Intan Paramida Wardiani. Saya diamanahkan menjadi wakil kurikulum di SMA Al-Furqon Palembang. Kemarin kami wawancara siswa, bukan wali siswa. Jadi mungkin belum pernah ketemu dengan Bapak dan Ibu semuanya. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, di sini saya ingin memaparkan terkait dengan kegiatan kurikulum sendiri. Bahwasannya memang banyak sekali, selain nanti saya akan membahas tentang pembelajaran di kelas, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang berada di luar kelas seperti itu Bapak dan Ibu. Next Ustadz. Oke, alhamdulillah sekolah kita sekarang dari kelas 10 sampai kelas 12 sudah menggunakan kurikulum merdeka semua Bapak dan Ibu, dan sesuai dengan fase dan tingkatannya. Untuk kelas 10 sendiri anak Bapak dan Ibu di sini pada tingkatan fase E. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti ketika kelas 11 dan kelas 12 anak-anak kita memasuki fase di atasnya lagi, yaitu fase F. Seperti itu Bapak dan Ibu. Next Ustadz. Oke, ini menuju merdeka belajar. Di sini bahwasannya ada kata NOS yang digaris bawahi besar, bahwasannya melahirkan generasi muda yang mandiri, kreatif dan berkarakter. Itu adalah moto dari kurikulum merdeka. Karena apa Bapak dan Ibu? Dalam kurikulum merdeka di sini kita berpedoman kepada pembelajaran yang mendalam. Terus kita dikaitkan lagi dengan 8 dimensi lulusan. Kalau tahun sebelumnya kita profil pelajar Pancasila yang kita sebutnya P5, sekarang kita berubah menjadi 8 dimensi lulusan seperti itu. Oke, untuk 8 dimensi lulusan sendiri, belum Ustaz? Nah, itu diantaranya adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada kewarganegaraan, ada kreativitas, ada kemandirian, ada komunikasi, ada kesehatan, ada kolaborasi, ada penalaran kritis. Sehingga dari 8 dimensi ini nanti akan membuat anak-anak Bapak dan Ibu melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menggembirakan dan berkesadaran. Bahwasannya untuk sekarang pembelajaran ini tidak monoton. Tidak harus belajar materi yang membosankan terhadap anak. Makanya apa? Dari pemerintah sendiri di situ pingin anak-anak belajar itu bermakna, mengembirakan di situ. Nah, ini perpindahan dari yang Project P5 ke Project P5 ke 8 dimensi lulusan seperti itu Bapak dan Ibu. Next Ustadz. Oke, ini kurikulum merdeka, ada 2 strukturnya, ada intrakurikuler dan kokurikuler. Kalau untuk intrakurikuler sendiri Bapak dan Ibu, ini nanti berkaitan dengan proses pembelajaran, jam pembelajaran seperti itu. Mata pelajaran ini berkaitan dengan intrakurikuler yang kita susun. Kalau untuk kokurikuler sendiri itu termasuk ke dalam 8 dimensi profil lulusan. Nanti kami akan memberikan contoh terhadap yang terbaru ini 8 dimensi lulusan. Next Ustadz.
Nah, ini adalah struktur kurikulum yang terbaru berdasarkan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang pedoman penerapan kurikulum. Ini adalah mata pelajaran yang diampu oleh anak bapak dan ibu di level kelas 10 seperti itu. Dan di sini ada mata pelajaran IPA dan IPS masih full. Nanti berbeda lagi ketika anak bapak dan ibu masuk di jenjang kelas 11 dan kelas 12. Next Ustadz. Ini alokasi mata pelajaran sebelum nanti kita masuk di fase F, kelas 11 dan kelas 12. Di sini ada pilihan, ada alokasi 20 jam pembelajaran, ada alokasi 22 jam pembelajaran, dan ada alokasi 25 jam pembelajaran. Sekolah kita, SMA IT Al-Furqon Palembang, itu memilih alokasi waktu yang 22 jam pembelajaran. Yang bisa dilihat Bapak dan Ibu, di situ ada beberapa mata pelajaran pilihan yang mata pelajarannya adalah 5 jam pembelajaran dan ditambah dengan prakarya dengan 2 jam pembelajaran. Next Ustadz. Ini untuk struktur kurikulum SMA yang fase F. Fase F ini untuk kelas 11 dan kelas 12, maksudnya dalam arti lanjutan. Jadi nanti mata pelajaran yang diampu di kelas 11 dan kelas 12 itu akan sama seperti itu, meneruskan seperti itu Bapak dan Ibu. Ini adalah kelompok belajar karena kita memakai kelompok belajar bukan IPA IPS lagi. Untuk tahun ini kita kelas 11 itu ada 4 kelompok belajar Bapak dan Ibu. Ada kelompok belajar 1, kelompok belajar 2, kelompok belajar 3 dan kelompok belajar 4 yang mata pelajarannya itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita untuk masuk ke perguruan tinggi dengan jurusannya masing-masing. Kalau untuk kelompok belajar 1 di sini adalah kelas anak-anak teknik seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau untuk yang kelompok belajar 2, dia di sini bisa difasilitasi untuk ke sosial karena di situ ada ekonomi sosiologi, ada MTK juga. Jadi di situ memang khusus anak-anak sosial di kelompok belajar 2. Kelompok belajar 3 dan keempat itu bisa di kesehatan karena memang wali kita banyak sekali yang menuntut atau meminta kayak gitu anak-anaknya untuk ke kelas kesehatan. Jadi memang kelas kesehatannya lebih banyak seperti itu Bapak dan Ibu. Nah ini untuk yang kelas 11, kita ada 4 kelompok belajar. Nanti untuk teknisnya, untuk pemilihan kelas dan lain sebagainya nanti akan juknisnya dijelaskan langsung sama Bunda Mela dari BK seperti itu. Oke, next Ustadz. Nah ini untuk struktur kurikulum SMA yang fase E Bapak dan Ibu. Di sini untuk kelas 12 sendiri tahun ini kita ada 3 kelompok belajar. Ada kelompok belajar 1, ada kelompok belajar 2 dan ada kelompok belajar 3. Di mana di sini difasilitasi mapel-mapel pendukung sesuai dengan jurusan anak-anak. Untuk kelompok belajar 1 ini adalah khusus anak-anak yang memang mau ke sosial. Makanya mapelnya ada ekonomi, ada sosiologi, ada sejarah tingkat lanjut. Di situ difasilitasi matematika tingkat lanjut dan ada PKWU. Kalau untuk kelompok belajar 2 di sini sama kelompok belajar 3 hampir sama. Tapi kalau kelompok belajar 2 di sini fokusnya untuk anak-anak yang pure murni mau ke kesehatan, kedokteran dan lain sebagainya. Tapi untuk yang kelompok Ustadz Afan, kalau untuk yang kelompok belajar 3 hampir sama mapelnya. Ada biologi, ada kimia, ada fisika. Bedanya yang kedua tadi ada bahasa Inggris tingkat lanjut dan yang ketiga ada matematika tingkat lanjut. Sehingga di kelompok belajar 3 itu bisa memfasilitasi anak Bapak Ibu untuk ke jurusan kesehatan ataupun ke teknik seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, next Ustadz. Nah, ini yang kami katakan tadi berkaitan dengan 8 dimensi profil lulusan. Bahwasannya kegiatan pembelajaran kita itu dituntut untuk pembelajaran yang mendalam sesuai dengan 8 dimensi lulusan yang sudah Bapak Ibu dan lihat tadi. Ada berkeimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada kewarganegaraan, ada kreativitas, ada kemandirian, ada komunikasi, kesehatan, kolaborasi dan ada penalaran kritis sehingga menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna, menyenangkan dan bergembira seperti itu Bapak dan Ibu. Next Ustadz.
Nah, ini adalah sesuai dengan buku panduan kokurikuler berdasarkan Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia. Bahwasannya di sini ada beberapa referensi untuk tema kegiatan di sekolah. Nanti insya Allah kita akan menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan kita yang dihubungkan langsung dengan 8 dimensi lulusan kita sendiri. Ini salah satu contohnya. Mungkin yang pertama di situ ada penggabungan dari beberapa mapel IPAS. Di sini dicontohkan ada mapel MTK, ada bahasa, ada seni budaya yang bisa kita gunakan nanti untuk kegiatan di luar dari pembelajaran seperti itu Bapak dan Ibu. Terus yang terbaru sekarang ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah digodok langsung oleh kesiswaan yang nanti mungkin akan dijelaskan lebih rincinya sama Ustadz David. Next Ustadz. Nah, ini adalah kegiatan kurikulum. Kalau tahun kemarin karena kita menggunakan P5 project seperti itu, jadi ini berkaitan dengan tema-tema project tahun kemarin walaupun memang kegiatannya memang selalu kita adakan di SMA Al Furqon Palembang. Kebetulan saja tema-temanya itu hampir sama dengan kegiatan sekolah. Salah satunya di sini ada tema rekayasa dan teknologi. Dan di sekolah kita memang anak-anak membuat karya tulis ilmiah, jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kurikulum seperti itu. Terus yang kedua di situ ada kegiatan kewirausahaan yang alhamdulillah di sekolah kita juga ada kegiatan nanti namanya business plan. Jadi anak-anak nanti akan dicoba untuk membuat proposal berwirausaha bahkan berjualan. Biasanya nanti anak-anak kita berjualan saat kegiatan besar kita AFC seperti itu. Itu biasanya untuk level 10 seperti itu Bapak dan Ibu. Terus yang ketiga ada kearifan lokal temanya dan kebetulan sekolah kita juga memang ada kegiatan fun cooking yang bisa kita kaitkan antara kegiatan sekolah dengan memang tuntutan dari pemerintah sendiri seperti itu Bapak dan Ibu. Yang keempat di situ ada temanya suara demokrasi. Sekolah sudah melakukan kegiatan ini dengan menunjuk tema di situ biasanya ekspresikan suaramu. Itu adalah pemilihan OSIS atau kalau di SMA Al Furqon Palembang di sini ada pemilihan family seperti itu Bapak dan Ibu. Next di situ ada tema gaya hidup berkelanjutan, mari meramu bumi. Biasanya di sini ada kegiatan berkaitan dengan pengumpulan bahan-bahan bekas atau barang-barang bekas yang nanti bisa kita jadikan suatu karya. Yang terakhir adalah bangunlah jiwa dan raganya, ini berkaitan dengan kegiatan BK yang alhamdulillahnya juga bisa difasilitasi sesuai dengan tuntutan dari pemerintah sendiri Bapak dan Ibu. Next Ustadz. Nah, ini adalah kegiatan magang struktur. Kegiatan magang struktur ini udah beberapa tahun kita laksanakan di SMK Negeri PP Sembawa seperti itu Bapak dan Ibu. Tetapi kegiatan magang terstruktur kita laksanakan di level 11 di kelas 11. Kalau untuk kelas 10 belum seperti itu Bapak dan Ibu. Ini salah satu kegiatan anak-anak kita yang memang difasilitasi untuk berkarya tapi di luar dari kelas. Jadi anak-anak benar-benar di situ diajar untuk membuat pupuk, setek di situ kalau dilihat ada pembibitan di situ. Bahkan anak-anak kita di sana dilatih kemandiriannya dengan apa? Di sana nginep Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak kita makannya itu masak sendiri, nanti dijadwalkan. Jadi nanti anak-anak Bapak dan Ibu yang sebelumnya tidak pernah masak ataupun berberes, insya Allah nanti di sana akan dilatih kemandiriannya selama kegiatan magang seperti itu Bapak dan Ibu. Next Ustadz. Terus di sini ada bimbel kelas 11 dan kelas 12. Yang kelas 11 itu belum dimulai Bapak dan Ibu, insya Allah akan dimulai di semester kedua. Jadi kalau untuk yang kelas 12 kita sudah mulainya startnya lebih awal dibandingkan yang kelas 11 karena memang sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang kelas 12 sekarang kita sudah mulai dari awal tahun ajaran baru. Jadi dari mulai anak masuk sekolah kita sudah mulai mengadakan bimbel dan alhamdulillahnya untuk yang kelas 12 kita bekerja sama dengan pihak luar Bapak dan Ibu. Kita bekerja sama dengan bimbel BTA 70 yang pusatnya ada di depan PTC. Jadi kita menghadirkan tenaga pengajar dari bimbel BTA untuk memfasilitasi anak-anak
untuk masuk PTN seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini kita bimbel dengan BTA 70 kerjasama. Kita difasilitasi untuk bimbel UTBK dan alhamdulillahnya kita difasilitasi juga untuk yang TKA karena memang tahun ini TKA itu menjadi satu indikator untuk anak-anak kita mengikuti jalur yang prestasi SNBP seperti itu. Jadi tidak seperti tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya hanya menggunakan nilai untuk jalur rapot atau prestasi, tahun ini kita menggunakan sertifikat dari hasil tes TKA. Sehingga memang permintaan dari sekolah dengan adanya kerjasama tadi untuk 3 bulan ini dari Agustus, September, Oktober kita minta dari bimbel BTA memfasilitasi mapel-mapel khusus untuk TKA terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti di semester berikutnya di tahun semester 2 kita baru start lagi untuk yang UTBK untuk menuju anak-anak yang memang mau tes seperti itu Bapak dan Ibu. Dan insya Allah bimbingannya dari BTA sendiri selama 1 tahun dari awal tahun ajaran baru sampai akhir tahun ajaran baru. Bahkan selain UTBK, kita juga difasilitasi untuk jalur mandiri. Bagi anak bapak dan ibu yang memang belum rezeki, nanti akan difasilitasi jalur mandiri. Tapi di sini bimbelnya bukan di sekolah bapak dan ibu. Anak-anak langsung ke BTA tanpa bayar sepeser pun. Jadi anak-anak difasilitasi untuk bimbel di sana langsung seperti itu. Kegiatan bimbel kita untuk yang kelas 12 itu ada di hari Rabu dan Kamis. Karena evaluasi memang tahun kemarin kita di sore hari, anak-anak sudah kelelahan dan lain sebagainya dan sepertinya kurang efektif. Jadi kami dan manajemen sekolah itu mencoba gebrakan baru yaitu memasukkan jam bimbel itu di jam pembelajaran. Jadi anak-anak kita akan melakukan bimbel di jam pagi, jam 7.25 sampai jam 8.45. Jadi di jam pertama dan jam kedua setelah pra pembelajaran anak-anak kita akan melaksanakan bimbel seperti itu. Jadi kalau pagi-pagi anak-anak kita masih fresh, pikirannya masih jernih, terus nggak berkaitan dengan lapar, capek seperti itu. Jadi benar-benar insya Allah memfasilitasi anak-anak kita Bapak dan Ibu. Ini untuk yang kelas 12. Kalau untuk yang level 11 kita masih tenaga pengajarnya dari guru kita sendiri dan insya Allah nanti 2 hari juga seperti itu. Tapi kegiatannya diadakannya sore hari Bapak dan Ibu karena memang belum terlalu urgent kalau yang kelas 11. Kalau kelas 12 itu sudah sangat urgent sehingga memang kita mencari solusi-solusi terbaik untuk anak Bapak dan Ibu semuanya. Next Ustadz. Oke, syukran kasiron Bapak dan Ibu, inilah hasil presentasi kami dari bagian kurikulum. Boleh nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan langsung saat sesi tanya jawab karena memang berhubungan dengan waktu dan yang lain juga akan presentasi. Kami cukupkan, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Intan Paramida Wardiani MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang telah menyampaikan program kurikulumnya. Baik, selanjutnya di bawah kurikulum ada koordinator kurikulum yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arwan SPD. Kepada Ustadz Muhammad Arwan SPDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da wa rasula amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Ustadz Sahim Dasam sebagai pengawas pembina area HBR Motik, yang terhormat Kepala Asrama Ustadz Alfi Muhammad, yang terhormat Bunda Intan, Ustadz David, Bunda Mela dan semua jajaran guru SET Al-Furqon khususnya SMA, dan yang kami muliakan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan kami di SMA Al-Furqon ini diberikan amanah sebagai
koordinator kurikulum keislaman yang meliputi semua kegiatan keislaman yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah, yaitu tentang akhlakul karimah. Dan keislaman ini beririsan sama dengan nama sekolah Islam terpadu, yaitu Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Di atas Pak ya, Bu ya, JSIT. Kita memiliki 13 program Bapak Ibu. Banyak Pak ya, Bu ya. 13 program ini sebenarnya sudah dijalankan. Sekurang kalau kami sendiri dari koordinator, wakil keislaman, koordinator lagi ya, itu kurang lebih sudah 4 tahun kami jalankan ya. Semua ini sebenarnya sudah berjalan, tetapi ada beberapa hal yang mungkin tidak mengetahuinya, terkhusus Bapak Ibu yang mungkin baru memasukkan anak di Al-Furqon ya, di SMA. Yang pertama adalah tahfiz kelas, yaitu takhusus. Nah, tadi dikatakan bahwasanya akan ada wisuda tahfiz Bapak Ibu ya. Kebetulan saya kalau di SIT sebagai kepala BPI, jadi saya ini merangkap Bapak Ibu ya. Merangkap kiri kanan saya nih Pak ya. Kiri kanan. Jadi ada kalau sama Ustaz Jusman nih, kalau di luar kami sebagai tim ya, apa sahabat istilahnya, tetapi kalau saya berada di SMA itu atasan saya, gitu ya. Jadi kami ini bersahabat Bapak Ibu ya. Jadi dua ini salf ya, kadang-kadang bingung juga ya, nanti kecemburuan dengan TK, SD, SMP gitu kan. Nah, tapi itu adalah amanah Bapak Ibu ya. Nah, jadi kebetulan kami adalah kepala BPI Bina Pribadi Islami, pembinaan untuk siswa dan guru ya. Siswa bukan bermasalah Ibu Bapak ya, tetapi kalau bermasalah guru itu lebih kepada pegawaian, tetapi kami lebih kepada sosial keagamaannya saja ya. Nah, kalau siswa itu bagaimana menanamkan adab. Yang selanjutnya adalah Al-Quran. Nah, ini berkaitan. Insya Allah bulan Oktober itu ada wisuda Al-Quran SIT Al-Furqon yang diikuti oleh anak-anak yang memang sudah tersaring Bapak Ibu ya. Cuman belum saya rapatkan dengan tim berapa juz ya. Yang jelas Oktober ada Bapak Ibu ya, karena ada syarat harus berapa juz, apa 3 juz, apa 2 juz kayak gitu ya, apa 1 juz. Insya Allah akan dilaksanakan itu Bapak Ibu ya. Jadi takhusus sekarang cuman untuk saat ini kita takhusus itu belum berjalan Bapak Ibu. Kenapa? Karena melihat evaluasi hasil PPDB. Mohon maaf, ada yang ngaku 8 juz ya, tapi setelah dites ternyata masih apa ya, hafalannya memang benar ya, punya hafalan tapi tidak 8 juz. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah bacaannya belum sesuai ya. Mungkin bukan mungkin ya, karena memang fenomenal kami lihat itu anak-anak itu menghafal masa SMP-nya pakai teks ya, pakai teks Latin itu kan. Segi hafalan dia memenuhi kuota, tetapi dalam pembelajaran Al-Quran dia belum selesai, belum tuntas. Yang selanjutnya adalah BPI siswa dan BPI sebaya. Anak Al-Furqon, SMA Al-Furqon, kita targetkan dia bisa menjadi leader ya, karena kita ada program kita yaitu leadership, menumbuhkan kepemimpinan. Jadi anak-anak ini diusahakan bisa karismatiknya tumbuh ya, menjadi seorang pemimpin gitu kan, yang islami. Mudah-mudahan nanti menjadi pemimpin yang benar-benar berakhlakul karimah. Kalau pemimpin pinter banyak Bapak Ibu ya, tetapi pemimpin yang berakhlakul karimah itu jarang kita dapatkan. Maka melalui program inilah kita akan hadirkan. Selanjutnya adalah Gebiar Al-Quran. Gebiar Al-Quran ini kita akan adakan, kalau dulu namanya ini apa Bun? Lupa saya. Gebiar Al-Quran. Al-Quran Day, ya maaf Pak, Bu ya. Al-Quran Day dulu sebatas siswa saja, tetapi dengan Gebiar Al-Quran ini wali siswa pun kita akan ajak berkontribusi. Misalnya
saya ingin belajar Al-Quran, bisa nanti kita hadirkan. Ya, banyak guru-guru kita yang bisa ini ya, istilahnya bengkel Al-Quran, bahasa kepala sekolah kita ya. Jadi memperbaiki bacaan Al-Quran. Bahkan nanti kita akan hadirkan seminar Al-Quran, tips bagaimana menghafal, membaca, dan keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya ada bintang Al-Quran. Ini sudah kita laksanakan, insya Allah akan diberikan anak-anak kita penghargaan yang memang memiliki sesuai dengan SOP sekolah tentang hafalannya, mengalami peningkatan kayak gitu Pak Bu ya. Cuman Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, kalau anak SMA Al-Furqan lulus 1 juz itu sudah luar biasa Pak. Karena kita 1 juz itu didudukkan 1 kali duduk, bukan setoran ya, bukan setoran, ingat Bapak Ibu ya, tetapi memang 1 kali duduk bagi yang takhusus tadi ya. Terus MHK ini irisan dengan Al-Quran ya, yaitu hafalan ya, apa namanya itu, ujian. Kalau kita kuliah itu ada namanya munakosa Pak ya, nah Bu ya. Nah ini adalah munakosa Al-Quran. Terus malam kebersamaan ini ingin kita menumbuhkan sebuah kesadaran. Ini adalah bagian dari bagaimana menyadarkan anak-anak kita betapa pentingnya dalam pendidikan itu. Terus wisuda, pawai, dan pesantren Ramadan. Kita dulu ada yang namanya takjil, terus juga pesantren Ramadan Bapak Ibu ya. Tahun ini kita tambah dengan pawai Ramadan. Biar apa? Lebih semarak Ramadannya ya. Keliling HBR Motik ini kami inginkan ya, biar nanti apa istilahnya, ada orasi gitu ya, mengajarkan anak-anak kita berorasi gitu ya. Betapa pentingnya, betapa apa yang bahagianya ketika kita masuki bulan Ramadan. Terus baksos ya, takjil, hotmil Quran. Nah yang terakhir adalah umroh bersama siswa dan guru. Ini sebenarnya program tabungan Bapak Ibu sekalian. Di SMA sudah kurang lebih ada 3 kalau nggak salah mengikuti ini, yang SMA, yang banyak itu SD ya. Ini tabungan sifatnya Ibu ya, dari kelas 10 ini berapa pengen menabung gitu ya. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, kalau untuk anak SMA itu sudah cocok ya, sudah cocok untuk umroh karena dia sudah memang usianya balik ya. Nah, kalau ada travel itu kita itu kerjasama itu berapa kemarin? 104 Ustaz David ya, 104 ya, 100 juta orang 4 ya kemarin mega. Nah, jadi 100 juta orang 4, artinya 25 juta. Kalau dia 10 bulan saja artinya cuman 2.500.000 cuman Bapak Ibu ya. Jadi itu umroh bersama dengan guru, siswa dan guru. Dan selanjutnya yang terakhir adalah international program. Lanjut Ustaz. Itu kuliah di dalam negeri ya. Padahal dia sudah lulus, dua-duanya sudah lulus ya. Nah, terus juga ke Mesir, alhamdulillah 1 bulan yang lalu kami dapat informasi. Nah ini kita ada kegiatan study tour. Bapak Ibu mungkin sudah masuk ya dalam grupnya ya. Tahun ini kita ada kegiatan study tour Malaysia, Singapura. Kita akan mengadakan MOU di universitas di Malaysia, 2 universitas, sekaligus belajar di sana. Jadi anak-anak kita ajari masuk dalam kampus. Meskipun dalam negeri pun study tour ya. Dengan Ustaz David kita kemarin pernah ke Malang, Brawijaya ya. Selalu kita ya. Jadi selain edukasi kita juga pendidikan, sama dengan ini Bapak Ibu ya. Jadi kita ajarkan mereka, perkenalkan universitas itu. Karena sifat kita ini Bapak Ibu sekalian, manusia ini jangan hanya taunya di dalam sini saja ya, tapi kita pemikiran kita harus internasional ya. Boleh kita orang nasional tapi pemikiran kita internasional. Nah, insya Allah kita akan laksanakan 7 hari 6 malam ya, 7 hari 6 malam
Adapun pembiayaannya sudah dijelaskan ya di grupnya masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dengan kami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Arwan SPDI yang telah memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin adalah kegiatan MOAS. Bapak Ibu, kalau kita di sekolah negeri itu namanya MPLS. Kalau kita adalah MOAS, MOAS itu adalah masa